Selamat pagi, pagi-pagi selamat. Gimana kabarnya hari ini? Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita berserah kepada Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan yang akan menuntun kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau membaca bagian daripada firman-Mu yang menjadi penuntun bagi kami hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan terambil daripada kitab 2 Raja-Raja, pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7, tetapi saya membacakan ayat yang ketiga saja. Demikian firman Tuhan. Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakit kulitnya. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penyakit kusta membuat seseorang itu dihindari, bahkan orang takut, ya. Mungkin seperti zaman kita pernah ngalamin ya, kalau orang yang kena COVID, orang juga takut dan menghindar ya daripada penyakit itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pada waktu menyadari ada orang yang sakit itu, ada nggak saya dan Bapak, Ibu, saudara-saudara punya belas kasihan terhadap orang tersebut dan kita mau menolong dan kita tidak egois. Bacaan yang kita baca ini ada seorang anak perempuan. Dia punya belas kasihan terhadap tuannya yang terkena penyakit kusta. Dia ingin tuannya tidak menderita dan ingin tuannya itu sembuh. Sehingga dia memberanikan diri memberikan informasi kepada istri daripada Panglima Besar Naaman. Belas kasihan itulah kehendak Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Adakah itu termasuk saya dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Jadi, seperti firman Tuhan yang lain berkata, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, melainkan orang yang berdosa. Seringkali kita melihat di dalam Injil bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus itu tergerak oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Pertanyaannya adalah, apakah saya dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara mau digerakkan oleh belas kasihan itu? Belas kasihan memampukan kita bersukacita dengan orang yang bersukacita, tetapi juga bersama-sama menangis dengan orang-orang yang menangis. Belas kasihan membuat saya dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara melakukan tindakan. Dan itu juga respon di dalam setiap kebutuhan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini sudah terbukti daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tangannya terbelenggu, kakinya terbelenggu oleh tikaman paku yang menyakitkan, tetapi itu tidak menyurutkan dia untuk berbelas kasihan kepada orang-orang yang menganiaya dia. Bahkan dia katakan, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Hasilnya apa, Bapak, Ibu? Hasilnya ada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Gadis perempuan ini juga respon daripada yang berbelas kasihan, maka membuat Panglima Besar Naaman itu juga percaya kepada Tuhan yang disembah oleh anak perempuan tersebut. Bagaimana saya dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pada saat kita bertemu dengan orang-orang pada hari ini? Adakah belas kasihan Tuhan ada pada kita, sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan? Amin. Mari kita berdoa.
biarlah belas kasihan-Mu Tuhan bergulung-gulung di dalam kehidupan kami. Dan terutama pada hari ini yang Tuhan izinkan kami mengisinya. Biarlah belas kasihan Tuhan orang-orang bisa melihat melalui tutur kata kami, melalui perbuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.